Iya, bukan gitu. enggak, ini bukan Seakan-akan dia bukan membantah masalah ayat Alkitab. Jadi sebenarnya bukan apa masalah lagi, bro? ayatnya. Ini bukan soal ayatnya, tapi basis kamu memahami itu. Siapa sih? Iya, Bang Ripon. Justru lebih nggak ada orang yang ngomong. orang kalau Basisnya memahami ayat, yang dong. tidak Kamu yang terbatas. kamu Diam. ngawur kan? Allah. Iya, saya Allah ngomong. yang terbatas menjadi Saya ngomong terbatas. ya. Ayat. Kemudian Masa yang terbatas basisnya menjadi tidak pengertian terbatas. kita? Ya, ya Bang Ripom, dengerin saya jelasin ya. Konsili Chalcedon 451 menghasilkan doktrin iblis, Duinatur Hypostatic Union. Jadi pengertiannya satu ember ditambahkan air dengan minyak, disatukan tidak bercampur. Itu menyebabkan ya Yesus sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Secara Alkitabiah pakai ayat ya. 1 Petrus 2 ayat 21, kita disuruh ikut teladan Yesus. Yesus, kamu sepenuhnya Allah. Saya hanya manusia. Gimana saya ngikutin kamu, Yesus? Menjadikan Yesus penipu. Oke, satu. Kedua, Yesus sepenuhnya Allah. Yesus berkata, aku tidak bisa apa-apa. Loh, Yesus, kamu sudah sepenuhnya Allah. Kenapa bilang tidak bisa apa-apa? Allah Nggak tahu kamu air zaman pajangan. lagi. Nggak tahu Iya, air Allahnya zaman. pajangan. Iya, Nah. nggak tahu air zaman lagi. Nah, baca Kisah Rasul 2:22 lagi tuh Singapura. Saya baca Iya. ya. Kisah Rasul 2 ayat 22 ya, saya baca ya, dengar baik-baik ya. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu. Nah, semua mujizat itu dilakukan Allah melalui perantaraan Yesus. Jelas nggak tuh ayatnya, Reform? Di mana sepenuhnya Ya. Allah? Saya tambahin Ripom sebentar, saya tambahin Ripom Ya, sebentar. silakan. Ya. Ya, Yesus sepenuhnya Allah, ya sudah dijelaskan dia tidak bisa apa-apa. Terus Kolose 2 ayat 9, kalau Ripom baca teliti, di dalam dia berdiam sepenuhnya keilahian. Artinya Yesus kosong apa penuh? Kosong. Baru dimasuki ada roh, baru kepenuhan. Dari mana taunya? Kolose 1 ayat 19. Ada roh yang berkenan diam di dalamnya. Nah, itu kapan terjadi? Matius 12 ayat 18. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku. Kapan diurapi roh Tuhan masuk? Roh Bapa, Roh Kudus, waktu dibaptis. Loh, Yesus sudah sepenuhnya Allah, sepenuhnya insani, sepenuhnya roh ilahi, sepenuhnya roh insani. Kok ada roh Bapa lagi, Roh Kudus masuk? Twinatur jadi 3 natur, trinatur. Ini logika banget serius. Betul. Padahal saya sebagai Unitarian nggak pernah kepikiran konsep begitu ya. Silakan saya. Oke, silakan jawab. Tunggu sebentar, saya selesaikan. Nggak bisa Ya. singgung Pak Budi. Waktu Eli lama sahabat tani, ya banyak orang Kristen pendeta, dokter teologi Budi Asali, Pak Budi, ada roh Bapa, bisa Yesus dijadikan berdosa, terkutuk, mati di kayu salib? Bisa. Ada roh Bapa yang Maha Mulia. Pak Budi, karena dia jujur, gak seperti Malik muter-muter, dia jujur, dia diem. Nah itu. Makanya, kenosis dan Eli lama sabaktani, doktrin Duinatur, Tritunggal, doktrin iblis itu hancur semuanya. Makanya dijelaskan, Pak Budi, kenosis apa? Oh, kenosis itu dia segala kuasa kemuliaannya disembunyikan, ditutupi, diumpetin, tidak dipakai. Ditantang. Angkuan Pak Budi Asali loh. Ya, kalau Justin, karena Justin pendusta ya, nggak jujur ya, kuasanya ditutupi dan mengambil natur manusia. Ya, gitu jawabannya. Kenosis dia berantakan, kenapa? Karena mereka mengerti roh Allah yang maha kuasa, maha ilahi, gimana dikosongkan? Kalau Unitarian jawabnya gampang. Roh Yesus ciptaan, makanya bisa dikosongkan. Kalau roh pencipta yang maha ilahi bisa dikosongkan. Nggak bisa, makanya koset semua para pendeta, para dokter teologi.
Nah, lanjut. Jadi secara resiko doktrin, teman ya. Jadi secara resiko doktrin Dijawab terhadap juga nggak ada gunanya. terhadap Nggak, kemanusiaan saya tambahin. Yesus itu. Ya, jadi gini, Saya bentar-bentar tambahin. ya. Jadi Saya gini, dulu dong. reform. Jadi gini, setiap doktrin itu memiliki keunggulan dan memiliki resiko. Nah, seringkali yang dilupakan oleh teman-teman Trinitas adalah resikonya. Keunggulannya ditonjol-tonjolin, tapi padahal resikonya itu tinggi banget. Ya, itulah auditor, kelebihan Unitarian, auditor. Nah, mereka nggak Iya. usah mikirin risiko, yang penting mendapatkan hasil gitu. Risiko, Yang penting aduh. dapat Perpuluhan. Gara-gara udah ngomong. Penting cicilan pancinya jalan terus ya Bang Jul. Iya, Cicilan pancinya. cicilan panci kebayar. Ntar nggak ada yang bayarin cicilan pancinya ya. Jadi Iya, kalau mau terus bangun gini gereja loh, Pak. sebenarnya kalau bangun Logika. gereja tuh lebih enak adalah bangun gereja Tritunggal. Nggak sadar risiko teologis itu ada loh teman-teman itu. Iya. Bodo amat penonton jadi goblok atau enggak ya. Iya. Lancar, Berarti cuan, logika- fulus. Logika kutip Kolose 1:19 sama Kolose 2 ayat 9 kan. Di situ kepenuhan roh Allah, nggak ada roh insaninya di situ. Seluruhnya roh Allah. Iya Roh betul, Allah, kepenuhan. gnosis, gitu. Makanya yang namanya insani kan Saya- kotlet. Saya sudah bisa ini belum? Silakan. Gantian ya. Boleh. Ya, ini ya. Saya mengasumsikan logikawi Singakong dan Pak BS tidak mengakui doktrin donatur. Sepanjang pembicaraan tadi ya sampai detik Boleh, ini. Saya boleh. asumsikan Boleh. Kalian tidak mempercayai Boleh, konsep boleh. donatur, oke. Terserah. Bawa yang Tanda-tanda paling pertama. jago memahami donatur ke sini. Ya. Oke. Kita bicara. Pertama, Menarik tadi loh, Ya. yang terbatas memenuhi yang tidak terbatas itu seru itu, bagus itu. Bisa kayak itu, Ya. Ini- dilogiskan bisa nggak itu? ya, ini teridentifikasi ketika Singakong tadi memaknai kenosis mengosongkan dengan Allah melucuti dirinya sendiri. Tadi dia menggunakan kata Allah membuang sifat-sifatnya. Itu tadi yang dia dipahami Singakong mengenai kenosis. Ya, atribut-atributnya. Karena saya memahami kenosis itu dengan menambahkan natur kemanusiaan, tapi Singakong memahaminya sebagai membuang atribut-atribut Allah. Oke. Sekarang ini perhatikan, coba renungkan baik-baik. Allah yang bagaimana yang kalian sembah, yang dulunya adalah Allah, sekarang tidak lagi Allah. Coba masuk logi nggak? Allah bisa menjadi kami, tidak Allah. Sabar Yesus dulu. telah menerima Mbak. kembali kuasanya. Sabar dulu, Singakong. Iya, boleh. Silakan. Iya, saya dulu bicara. Ya, saya dulu. Coba renungkan ya. Allah Renungkan sih, langsung aja. Inilah. Sabar dulu. Gak usah apa, langsung aja gitu. Ya. Coba kalian perhatikan Allah yang bagaimana yang bisa menjadi tidak Allah. Coba. Allah yang bisa menjadi tidak Allah itu bukan Allah. Itu kan maksud membuang atribut-atribut tadi itu kan. Yang tadinya dia maha kuasa menjadi tidak maha kuasa. Yang tadinya maha kasih udah menjadi saya tidak jawab. kasih. Udah saya jawab. Sabar Enggak. dulu lah. Sabar dulu Singakong. Ini kalian 4 bicara nih. Unitarian, logika, Singakong, BS. Saya sendiri nih. Coba diperhatikan itu. Jadi pada titik itu saja, saya belum berlanjut nih tentang kemanusiaan. Pada titik itu saja, itu sudah gugur mengenai kenosis yang membuang atribut-atribut tadi itu. Iya. Terus? Gak usah disauti. Iya, terus Alkitabnya mau dibuang, dibakar atau gimana? Karena Alkitab mengatakan dia Ya. mati terkutuk. Nggak sab- Dia tidak nggak tahu sabar akhir ini orang. zaman. Dia dipukuli, diludahi. Itu dia. Gak sabar. Alkitab yang mengatakan, sabar bro. dulu. Ya sabar dulu. Gak bisa sabar. Iya, lanjut dong. Aduh, soalnya kamu Iya, seolah-olah makanya- membantah ayat Alkitab. Kami dari tadi bawa ayat. Makanya bro. jangan sautin. Kok Jangan disautin. Sabar kau. Selalu diboncengan. Pada titik itu saja, itu sudah gagal memahami kenosis. Di titik itu saja sudah gagal memahami kenosis. Sementara tadi seolah-olah kamu menertawakan, menambahkan natur kemanusiaan itu korslet, tapi melucuti Memang. atribut itu. Lah, disautin lagi. Udah kamu bicara dulu lah, nanti saya bicara. Iya, saya bicara nih ya. Oke, kalau Reform membantah kami, silakan dibakar semua ayat Alkitab, bro. Karena jelas tertulis Yesus mati terkutuk di kayu salib, itu berarti kata maha
kudusnya itu udah nggak ada lagi. Apa dia sudah menjadi terkutuk? Ya, Maha Kuasa dia mati, bro. Ya, Maha Tahu dia tidak mengetahui akhir zaman. Silakan kamu bantah itu semua. Itu ada di Alkitab. Ya, Oke, bahkan lanjut. dia Ya. waktu yang lebih rendah saya pada jawab malaikat dulu, Pak loh. Ya, saya. Kan kamu nggak bisa menghindari tadi apa yang udah saya terangkan kan? Kamu nggak bisa masuk ke bagian itu kan? Apa yang tak bisa kita hindari ya Tuhan? Sabar dulu ya ampun. Gimana dia ini? Nggak Bro, tenang gini, jiwanya gini, ini. kamu seolah-olah Ya biar dulu nggak saya bicara mengetahui bisa gitu. nggak? Poin kami ngomong ini Biar apa? saya bisa bicara dulu Ya nggak? kalau cuma menjudge kami nggak paham apa-apa, ayo buktikan pakai ayat, ayo. Iya biar saya bicara dulu boleh nggak? Pada bagian itu kan kamu nggak bisa menyentuh bagian itu kan? Allah menjadi tidak Allah lagi. Pada bagian itu kan nggak bisa kau sentuh kan? Dengan konsep kenosismu tadi, membuang atribut tadi. Nggak bisa kau Ya, nggak bisa kau masuk di ruangan itu. Reform, Ya, bisa di luar. saya menjawab. Reform, dengerin saya jawab. Saya belum. Ya, Pak. saya jawab, selesai, saya Pak. jawab. Saya belum selesai. Saya belum selesai, Pak. Saya belum selesai. Gantian, karena kalian berempat kan. Ayat-ayat yang kamu bawa tadi, kamu harus lihat konteks apa pemaknaan di situ. Justru karena Dwinatur itu memungkinkan Allah itu disalib karena ada kemanusiaannya. Dengan tidak membuang kealahannya, dia tetap Allah dan dia tetap manusia. Terkutuk mati di kayu salib itu dimungkinkan karena Allah berkenosis. Allah menambahkan natur kemanusiaan. Jadi pada konsep Dwinatur ini yang tadi kamu sebutkan ayat-ayat itu tadi, itu menjadi benar. Masuk dalam konsep Dwinatur itu dimungkinkan. Tapi karena kamu nggak menerima Dwinatur, Allah menjadi tidak Allah, itu kan sudah gagal. Karena kamu memahami ayat-ayat tentang, anggaplah itu, menunjukkan naturnya sebagai manusia, itu dengan cara membuang naturnya sebagai Allah. Karena dia mati di kayu salib, dia bukan Allah lagi. Baru nanti dia dikasih lagi Iya, kealahan. saya jawab boleh. Konsep dari mana itu? Manusia Iya, saya dikasih jawab. kealahan. Oke, saya Ya jawab ya berarti dengan saya Reform. Allah, sabar dulu, sabar Nggak dulu. usah nangis, Pak. nggak usah nangis. Nggak usah ulang-ulang, nggak usah ulang-ulang. Ah. Iya, Ya, saya sabar jawab, dulu, sedikit dengerin lagi. Reform, Udah ulang dengerin. paksa. Sedikit lagi. Enggak, satu kalimat lagi. Jadi konsep yang kamu bawa, Allah tidak menjadi Allah, itu udah unlogic itu. Baru yang lebih nggak logik lagi, manusia menjadi Allah karena manusia diberikan kealahan. Saya nggak tahu lagi tuh mau dari sebelah mana harus membela pemikiran seperti itu. Silakan teman-teman. Oke, saya jawab dengerin Reform ya. Saya pakai analogi yang mudah dipahami. Reform adalah raja yang penuh kuasa, penuh kemuliaan, tapi mau menjadi rakyat miskin kelaparan. Apakah apanya yang ditanggalkan? Nah, ketika Reform, raja yang penuh kemuliaan menjadi rakyat miskin kelaparan, apakah pribadinya bukan raja? Jadi apa yang dikosongkan segala kuasa kemuliaannya, pribadinya tetap pribadi raja. Itulah kenosis yang benar. Kenapa dia harus menanggalkan segala kuasa dan kemuliaannya? Kita harus tahu, dia datang menjadi hamba untuk mati, terkutuk, berdosa, dijadikan berdosa di kayu salib, dijadikan hina. Kalau dia dengan segala kepenuhan keilahiannya, bagaimana dia bisa menjadi hina? Nah, kalau kamu percaya Dwinatur, kamu harus menerima Nestorius, dua pribadi. Karena Dwinatur yang benar harus ditambahkan roh ilahi dan roh insani. Kita menjadi dua pribadi, pribadi Allah dan pribadi manusia. Yang mati di kayu salib ada pribadi manusianya. Pribadi Allahnya lagi sedang memerintah alam semesta. Itu benar. Tapi kalau mau jujur begitu, dokter teologi Billy Kristianto juga bingung. Kok seperti Nestorius yang mati ke pribadi manusianya, pribadi Allahnya nggak mati. Jatuhnya nanti Yesus ada dua pribadi, pribadi manusia dan pribadi ilahi. Kembali ke surga, pribadi manusianya jadi imam besar kekal. Di Firdaus, Ibrani 4 ayat 14.
pribadi Allahnya, jadi Allah yang Maha Kuasa. Wahyu 1 ayat 8, jadi 2 Yesus. Nah, itu koslet. Nah, itulah yang dipercaya ortodok. Dan Justin Ben Hur dan Urban itu koslet. Paham kamu? Jadi Yesus itu pribadinya tidak berubah. Ibrani 13 ayat 8. Yesus dulu, sekarang maupun yang akan datang, dia tidak berubah pribadinya. Yang berubah apa? Kekuasaannya, keilahiannya, karena mau menjadi manusia, mau menjadi hamba, mati terkutuk. Itu kita harus paham. Iya, Bagaimana seolah-olah sepenuhnya kalau Allah bisa mati? Gini, Sepenuhnya Pak Allah Wi. bisa gak mati? Gini Pak Wi, seolah-olah Allah tanpa kuasanya bukan Allah. Iya, pribadinya jadi bukan pribadi Allah, pribadi tetap. Makanya saya ambil analogi raja. Jadi rakyat miskin kelaparan, pribadinya ya raja. Nggak berubah posisinya, mas rakyat miskin kelaparan. Tapi Kita kalau si belajar reform lah. ini mau tetap pada doktrinnya, seharusnya nggak Dwinatur, jadi Nestorian aja, kan lebih gampang. Iya, kalau dia mengakui dinasur, dia harus jujur mengakui dua pribadi Nestorian, baru bisa. Ya Nestorian tuh dua pribadi. Dua pribadi. Iya, iya. dia harus jujur mengakui. Nah, banyak orang ortodok, reform itu nggak jujur. Coba Enggak, Reform. ada dua pribadi, satu Reform pribadi tanya nggak AI itu. bisa. Nestorian apa? Akhirnya jadi nipu umat semua. Jangan Ya, jangan lanjut. ngomong gitu Bang Logika. Ini lagi diskusi, jangan ngomong nipu-nipu. Enggak, mengapokrifa. Sudah. Artinya mengapokrifa kan menipu. Iya kan? Ya, kita diskusi aja ini, nggak usah ngomong Oke, orang. saya tanggapi ya. Atau ada yang masih mau ini nambahkan? Saya tambahkan lah ya, saya tambahkan. Jadi gini loh, Reform. Seorang raja, saya pakai analogi yang sama ya. Dia kalau datang mau jadi rakyat biasa, tetap dengan baju kebesarannya, ya dia nggak akan bisa, rakyat nggak akan berani. Semua tetap akan menghormati dia. Dia harus melepaskan semua jubahnya, semua pengawalnya harus dia tinggalkan. Nah, dasar ayatnya mana? Ya, saya baca ya, Reform ya. Yohanes 8:42 mengatakan dia datang dan keluar dari Allah. Nah, waktu ya sang firman datang dan keluar dari Allah, apakah Allah telah kehilangan firman? Tidak. Yohanes 3:4 mengatakan Allah mengaruniakan rohnya dengan tak terbatas. Karena Allah itu bukan manusia. Nah, Yohanes 5:26 mengatakan ya seperti Bapa memiliki pada hidupnya sendiri, nah Bapa berkenan memberi hidup itu pada anaknya. Nah, jadi ya rohnya adalah roh Allah, tapi berkenosis, melepaskan semua atribut-atribut kealahannya menjadi sama seperti manusia. Makanya tadi kita udah baca kan di Kisah Rasul 2:22. Bahkan segala mujizat itu dilakukan oleh Allah melalui apa? Melalui Yesus. Jadi mujizat yang dilakukan Yesus adalah dilakukan Bapa di dalam diri Yesus. Maka Yesus mengatakan apa? Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Nah gitu Reform. Ya, mungkin Singa ada yang mau ditambahkan sebelum saya respon? Iya, nggak usah kamu respon, memang kamu udah nggak bisa jawab bro, saya yakin itu. Oh, udah. Kalau angkat bendera, oke. Pertama Pak, logika ya. Ini saya catat nih, pakai analogi raja gitu ya. Kemudian sepertinya Pak BS mengaminkan analogi raja itu. Setidaknya ya, sekurang-kurangnya Pak BS masih lebih baik menurut saya karena masih ada ruang di mana Bapa memberikan keilahian kembali kepada Yesus, dengan artinya ide itu berangkat dari asumsi lebih dari satu pribadi Allah. Tapi saya nggak tahu posisi Pak Logikawi ini Allah itu hanya satu pribadi atau tiga pribadi. Pada posisi ini masih ada ruang ya, seperti konsep Singa Kongo tadi itu, Yesus diberi lagi kekuasaannya, keilahiannya lagi, kemahakuasaannya, atributnya lagi begitu. Saya nggak mau ini ya, apa kita memperdebatkan analogi ya, tapi konsep analogi raja ini dalam pembicaraan kita mengenai Dwinatur nggak ini ya, nggak make sense sama sekali menurut saya. Karena artinya kan raja itu harus tidak menjadi raja lagi kan, kalau mengikuti cara berpikir teman-teman di sini. Raja itu harus tidak menjadi raja, jadi bukan sekedar tampilannya dibuang, pasukannya dibuang dan segala macam,
dia harus tidak menjadi raja lagi kan? Itu kan sama dengan Allah yang kemudian tidak menjadi Allah lagi. Nah, tapi nanti kita akan berdebat soal analogi dan nggak ada poinnya memperdebatkan analogi. Itu yang pertama. Yang kedua, Dwinatur dengan yang konsep Nestorian itu completely berbeda. Jadi mungkin Pak Logikawi baca lagi. Dwinatur itu satu pribadi dua hakikat. Jadi jangan disamakan dua hakikat itu, dua natur itu sebagai dua pribadi, enggak. Tetap satu pribadi yang menambahkan natur kemanusiaan. Nah, itu tadi yang saya pahami kenosis. Dan itu ya itu yang saya tahu itu konsep itu yang benar dalam memahami kenosis. Yang ketiga dari Pak Logika tadi, keilahian berubah. Saya nggak ngerti ya bagaimana konsep Allah berubah, keilahian itu berubah, itu saya nggak make sense sama sekali bagi saya. Karena Allah menjadi kurang maha kuasa itu bukan Allah menurut saya. Dia menanggalkan kemahakuasaan itu nggak make sense sama sekali. Aku nggak bisa, saya nggak bisa bayangkan itu Allah menjadi tidak maha kuasa gitu. Berarti bukan Allah gitu. Untuk menjadi tidak maha kuasa, Allah itu harus maha kuasa. Untuk menanggalkan kemahakuasaannya menjadi tidak maha kuasa, Allah itu harus maha kuasa. Kan jadi saling tabrak logikanya. Jadi nggak masuk saya. Terus tadi Singa sempat meresponi bahwa seolah-olah Allah tanpa maha kuasa, Allah tanpa kekuasaannya itu bukan Allah. Allah itu sepenuhnya dengan kuasaannya itu. Nggak bisa kamu pisahkan Allah dengan kuasanya, kemahaannya, sifatnya, naturnya, keilahiannya. Jadi itu udah satu paket begitu. Allah nggak bisa menjadi sedikit kurang Allah, itu nggak bisa. Allah nggak bisa menjadi kurang Allah begitu loh. Jadi nggak make sense sama sekali. Udah ya. Nah, tadi katanya nggak mau bicara, sudah saya begini. Nggak, udah nggak, soalnya udah terlalu panjang bro. Nggak, udah ya. Yuni, kupikir dia mau bantah pakai ayat, rupanya nggak make sense, nggak masuk akal. Ayo Ya, dong. Singakong, saya izin bicara terakhir sebelum turun ya. Saya bantah aja pendek ya. Reform, makanya kalau diskusi itu jawaban orang itu diperhatikan. Singakong sudah bilang kalau dia maha kuasa, gimana dia tidak tahu hari akhir, dia tidak tahu bangkit sendiri, dia tidak tahu apa-apa. Bahkan ayatnya ya, Yohanes 17 ayat 1 dan 5, Bapa, permuliakan aku kembali di hadapanmu sebelum dunia dijadikan. Artinya waktu dia berkata itu sebagai manusia, dia posisinya udah mulia apa belum? Belum kan? Yang mulia ketika dia posisinya roh. Itu ayat-ayat, makanya perhatikanlah, belajar untuk supaya gampang memahami Alkitab tuh harus koheren dipegang, konsekuensinya harus paham. Alkitab itu memang nggak sesuai pikiranmu, bukan nggak mention sama saya, salah bro. Kami bergerak sesuai ayat. Iya, terima kasih ya host. Saya turun dulu mau tambahin, ya, terima kasih. Saya tambahin. Jadi kan Alkitab itu bukan tunduk kepada pengertian kita. Justru pengertian kita yang tunduk kepada Alkitab. Karena kita bicara sesuatu yang dogmatis di sini, teman-teman ya, bukan empiris gitu loh. Nah, tadi jelas Yesus tidak maha kuasa kan? Kisah para Rasul